Assalamualaikum pemirsa. Ayo kita bahas mengenai rel layang Solomin. Boleh, boleh. Udah ada info kah? Iya, ada beberapa fakta mengenai rel layang Solo. Oke deh. Opening dulu ya. Assalamualaikum pemirsa. Selamat datang kembali di Corsair Channel. Kali ini akan kita bahas fakta-fakta mengenai jalur kereta api layang di Solo. Apa aja faktanya? Yuk, simak videonya sampai selesai. Namun ingat pemirsa, untuk subscribe Corsair Channel, nyalakan tombol loncengnya biar dapat notif update dari kami. Ditunggu juga komentar dan respon pemirsa sekalian. Like video ini dan share ke pemirsa yang lain. Ramaikan juga komunitas kita untuk saling dukung dan berbagi info. Baik, pemirsa semua mungkin pernah mendengar proyek rel layang Solo kan? Proyek rel layang Solo adalah proyek yang diusulkan oleh pemerintah kota Solo untuk mengatasi kemacetan di Simpang Joglo. Adapun Simpang Joglo sendiri adalah persimpangan yang mempertemukan 7 arus lalu lintas jalan raya dan satu jalur rel kereta api dalam satu tempat membentuk bundaran. Seperti yang kita ketahui, di persimpangan ini seringnya terjadi penumpukan dan antrean kendaraan. Pintu perlintasan kereta di simpang ini akan ditutup setiap 30 menit. Hal ini dilakukan karena setiap 30 menit ada kereta yang melintas. Adapun lama penutupan pintu perlintasan tergantung panjang kereta api, dan ditutup beberapa menit sebelum kereta melintas. Inilah yang menjadi salah satu penyebab semakin parahnya penumpukan dan antrean kendaraan di Simpang Joglo. Oke, terus apa aja faktanya? Yuk mari simak ulasannya. Pertama, mengurai kemacetan Simpang Joglo. Rel kereta api Petak Solo Balapan sampai dengan Kadipiro rencananya akan dibuat elevated atau layang dengan double track atau 2 jalur. Pembangunan rel layang Solo ini telah lama direncanakan. Tujuannya untuk mengurangi permasalahan lalu lintas kendaraan di persimpangan Joglo. Sejak tahun 2019, pemerintah kota Solo maupun pemerintah pusat mulai getol mencari berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan di simpang ini. Setelah beberapa opsi yang ada, tahun 2021 akhirnya diputuskan untuk membuat rel kereta api layang. Opsi ini dipilih setelah mempertimbangkan berbagai hal. Harapannya, dengan adanya rel layang, jarak antar kereta api yang lewat di Simpang Joglo dapat lebih cepat, dan arus lalu lintas yang ada tidak terganggu lagi oleh perjalanan kereta api. Kedua, memangkas konflik lalu lintas. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pembangunan rel layang ini diharapkan dapat memangkas konflik lalu lintas yang ada di Simpang Joglo dan beberapa persimpangan lainnya sepanjang petak jalur kereta api antara Solo Balapan dan Kadipiro. Disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, bahwa dengan adanya rel layang ini, akan bisa mengurangi 16 titik konflik lalu lintas menjadi hanya 7 titik konflik. Hal ini memang akan menjadi usaha dan pencapaian yang besar. Ketiga, didukung underpass jalan nasional. Kabarnya, rel layang Solo akan didukung pula dengan dibangunnya underpass jalan nasional. Letaknya juga di Simpang Joglo. Underpass ini nantinya akan menghubungkan jalan nasional yang selama ini terpotong oleh jalur rel kereta api dalam persimpangan yang membentuk bundaran. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan proyek pembuatan rel layang di perlintasan kereta Simpang Joglo akan disertai pembuatan underpass. Tujuannya adalah untuk mengurangi perpotongan jalan raya atau persimpangan. Jadi nantinya bisa mengurangi konflik lalu lintas di Simpang Joglo. Dengan adanya rel layang dan underpass ini bisa mengurangi 16 titik konflik lalu lintas menjadi hanya 7 titik konflik. Hal ini memang akan menjadi usaha dan pencapaian yang besar. Adapun pengerjaan rel layang dan underpass itu oleh Kemenhub dan Kemen PUPR, rel layang akan dikerjakan oleh Kemenhub, sedangkan underpass dikerjakan oleh Kemen PUPR. Keempat, lebih murah daripada membangun overpass. Salah satu opsi sebelum memilih rel layang untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di Simpang Joglo adalah membuat overpass. Namun opsi ini tidak dipilih karena konstruksinya lebih rumit dengan biaya lebih mahal. Dikatakan oleh Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo, bahwa anggaran untuk pembuatan rel layang lebih murah dibandingkan membangun overpass. Bukan hanya itu, pembuatan overpass juga akan lebih rumit karena persimpangan yang ada di Simpang Joglo termasuk cukup banyak dan menjadi persimpangan paling rumit di Solo. Menurutnya, lebih baik jalur keretanya yang dibuat melayang di atas jalan daripada jalan raya yang melayang.
Jalan raya yang dibuat melayang bakal lebih rumit dan dampak sosialnya lebih banyak. Bentar. Monggo subscribe dulu dong pemirsa. Nyalakan loncengnya juga agar selalu dapat update informasi dari Corsair Channel. Oke, lanjut. Kelima, dibuat double track. Jalur layang di Simpang Joglo tidak hanya dibuat satu jalur atau single track, tapi dua jalur atau double track. Jalur ganda ini disebutkan untuk menunjang kelancaran kereta Bandara Adi Sumarmo Solo. Pengerjaan jalur ganda ini dilakukan bertahap. Di tahap pertama akan dibangun jalur layang single track dulu dengan kurun waktu pengerjaan 18 bulan sejak awal pembangunan. Setelah itu baru dibuat satu jalur layang lagi di sampingnya dengan kurun waktu yang sedikit lebih lama. Adapun informasi awal yang disampaikan kepada media jalur ganda akan dibuat sepanjang kurang lebih 1,8 km. Jalur ganda dimulai dari sebelah utara Underpass Gilingan. Hal ini direncanakan agar dapat menyelesaikan permasalahan di Simpang Joglo. Namun dikabarkan dalam berita terbaru, rel layang akan dimulai langsung dari stasiun Solo Balapan. Sehingga dapat mengurai 3 masalah klasik sekaligus yaitu perlintasan Gilingan, Underpass Gilingan dan Simpang Joglo. Nantinya jalur layang ganda akan berakhir di stasiun Kadipiro. Stasiun percabangan menuju jalur kereta Bandara Adi Sumarmo Solo. Keenam, headway kereta api hanya 5-7 menit. Harapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan adanya rel layang di Solo, khususnya di Simpang Joglo akan semakin memperlancar arus lalu lintas kendaraan bermotor dan kereta api. Keberadaan rel layang dan double track juga diharapkan semakin mendukung kebutuhan transportasi masyarakat di masa depan. Berkaitan dengan perjalanan kereta api, disampaikan pula oleh Bapak Menhub bahwa apabila rel layang dan double track selesai, headway atau jarak perjalanan antar kereta api dapat ditekan. Saat ini jarak antar kereta api melewati Simpang Joglo adalah 30 menit. Jarak selama itu pun masih menyebabkan kemacetan di Simpang Joglo. Kata Bapak Menhub, apabila rel layang dan double track sudah selesai, jarak antar kereta melewati Simpang Joglo bisa 5-7 menit saja sesuai kebutuhan. Sehingga perjalanan kereta khususnya kereta bandara dapat ditambah sesuai kebutuhan perjalanannya menuju dan dari Bandara Adi Sumarmo Solo. Nah, itu beberapa fakta yang ada terkait proyek rel layang Solo menurut Corsair Channel. Adakah tambahan dari pemirsa sekalian? Silahkan sampaikan lewat kolom komentar. Baik, itu saja untuk video kali ini. Adapun seperti apa realisasi dan progresnya, tunggu saja. Oke, like video ini jika Anda suka dan share agar pemirsa yang lain juga tahu informasinya. Subscribe dan nyalakan loncengnya, agar selalu update informasi mengenai pembangunan dan kereta api dari Corsair Channel. Ramaikan juga komunitas kita. Hubungi admin di Instagram @nurasmiam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum